Apa kabar semuanya? Sudah siap belajar? Sudah sarapan? Sudah. Ketua kelas? Disiapkan untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Aldo, Mesuka, Wadianto, Bella, Saputra, Muhammad Farel, Nadinyata. Baptisme kita kepada bangsa negara Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dipimpin oleh Saudara Aldo. Maju. Jadi Indonesia tanah airku, tanah teladanku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Kita berseru Indonesia bersatu. Baiklah, mari kita membahas tentang menghormati orang tua. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang zakat fitrah dan mal. Ada yang tahu apa itu zakat fitrah dan mal? Menurut kemampuan kalian saja. Ayo, di luar Dianto. Nggak tahu. Yang lain dibagi dengan yang lain, Bella. Ayo. Zakat fitrah. Saira. Apa itu zakat fitrah? Aldo. Ya, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai sebelum waktu subuh. Kalau zakat mal, zakat yang dikeluarkan kapan saja, di mana saja, sampai batas waktu 1 tahun. Kalau kita sudah memenuhi jumlah zakatnya ya, kadar zakatnya itu. Oke. Kalian bisa diam sejenak ya untuk kita nonton dulu. Ada film dongeng tentang kisah Salaba. Kenapa dia miskin? Karena dia itu tidak mau membayar zakat. Zakat apa? Zakat mal. Dia itu punya peternakan banyak, tapi dia itu pelit, kata Aldo. Ya, pelit, tidak mau membayar zakatnya, tidak mau membayar.
Setiap selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid, saat ini karena kain yang digunakannya untuk sholat hanya ada satu. Dia membuatnya dengan sarkis dan terus berlalu dan menghadap Rasulullah. Ya Rasul, Rasulullah meminta sahabat untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal dan mengingatkannya untuk bersyukur agar Allah menambah nikmatnya. Namun sahabat bersikeras ingin menjadi orang kaya. Maka kemudian Rasulullah memberi sepasang domba kepada sahabat untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, domba-domba itu berkembang biak dengan sangat baik hingga ratusan jumlahnya. Sahabat pun memiliki kebun kurma yang luas dan subur. Dalam waktu yang singkat, sahabat pun akhirnya dikenal sebagai orang yang kaya. Sayangnya, harta dan pikiran sahabat dikendalikan oleh hawa nafsu. Saking takutnya kehilangan harta, sahabat sampai lupa dengan ibadah. Salat berjamaah pun ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurus ternak dan kebunnya. Hingga suatu hari datanglah wahyu tentang zakat turun kepada Rasulullah. Rasulullah pun meminta Ali bin Abi Thalib untuk menagih zakat kepada sahabat. Rasulullah bilang bahwa jumlah harta yang dimiliki sahabat membuatnya wajib membayar zakat. Ali bergegas mendatangi sahabat untuk menagih zakat. Rasulullah mengatakan bahwa engkau harus membayar sebagian dari kekayaanmu untuk fakir miskin. Ujar Ali. Namun sahabat menjawab dengan ketus. Buat apa zakat bagi fakir miskin? Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Lihat aku, kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini? Ali pun menjawab. Tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Sahabat pun naik pitam. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka? Yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Rasulullah khawatir memikirkan jika kelak sahabat dilaknat oleh Allah karena tidak mau membayar zakat. Bahkan saking khawatirnya, Rasulullah meminta Ali untuk menagih zakat kepada sahabat hingga 3 kali. Tapi sahabat masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah pun berkata bahwa harta sahabat kelak tidak bisa menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun terjadi. Mendadak ternak sahabat diserang wabah. Bahkan banyak dari ternaknya yang mati. Tak hanya itu, kebun kurmanya pun menjadi kering karena diserang hama. Sahabat hanya datang menghadap Nabi dan hendak membayar zakat. Namun, Nabi menolaknya. Sahabat itu sayang dengan hartanya dan tidak mau merugi. Padahal berzakat tidak akan pernah
akan membuat seseorang menjadi miskin. Mari Bu. Ketentuan, syarat-syarat, menghayati dan mempraktekkan materi tentang zakat fitrah dan zakat mal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, belajar mempraktekkan zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah sudah biasa tiap tahun ya. Kalau zakat mal kita belajar dari sekarang. Oke. Setelah mempelajari, setelah menonton video tersebut, apakah kalian tahu apa itu tentang lebih rinci lah tentang zakat fitrah dan zakat mal tadi itu? Apa yang ada yang tahu? Tadi apa katanya angkat tangan? Iya. Apa tadi tuh? Zakat fitrah adalah zakat sendiri dari kotoran yang sudah diperbuat oleh kita. Oke. Sekarang akan membuat berapa kelompok ya? 5 kelompok. Yang terdiri dari materinya nih ya, pengertian, hukum dan dalil perintah tentang zakat fitrah dan zakat mal. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, jenis-jenis harta yang dikeluarkan serta kadarnya masing-masing. Contoh, beras, ya, kadarnya berapa untuk zakat mal. Kemudian gandum, kadarnya berapa untuk zakat mal, ya, dan seterusnya. Kelompok ketiga, berhak menerima bagian zakat fitrah atau kelompok yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal. Mustahiknya
Iya. Untuk memberikan kalian mencari sebut. Ya. Kemudian tadi itu apa lagi? Ada di sini kalkulator zakat Basnas RI. Iya, konten zakat fitrah. Di kelompok. Ayo dimulai dari sekarang, semuanya jangan ribut, biar penyelesaiannya cepat. Mana? Tadi mana ininya materinya? Oke, kamu materinya mana, Nak? Semuanya boleh dikumpulkan. Ayo, dijelaskan. Mana kamu, Nak? Ditulis tapi Bu. Udah selesai, Dok. Ya, udah selesai. Yang lain, kamu kelompok berapa? Coba pulpennya tuh jangan dimainin, ditaruh. Iya, di kelompok berapa sih itu kita kan? Ya udah. Mati ya. Kasih nama kamu. Ya kasih nama ya Pak Gimanto. Iya. Kelompok berapa kamu? Ya, bentar. Udah, sini. Udah selesai ternyata. Yang lainnya ada nggak? Coba yang di belakang sini. Kelompok berapa, Nang? Iya, pintar. Ini kelompok 5. Pintar. Nah, apa tadi tuh? Kelompok 5. Ayo, ada yang tahu? Pengelolaan zakat fitrah dan hikmahnya. Ya. Ternyata ibu pilih-pilih yang paling bagus di antara 5 kelompok itu adalah kelompoknya kelompok 3. Kelompoknya Alga. Coba kasih dah. Coba kasih tepuk tangan. Ayo dah. Kelompoknya Alga siapa? Oke, maju. Ayo. Ayo, berkelompok dewek bisa mah ya toh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan bahas mengenai mustahik zakat. Mustahik zakat adalah seorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang menjadikan mereka dapat menerima bantuan zakat dari masyarakat. Syarat-syarat ini telah dijelaskan secara dalam ajaran Islam dan penentuan siapa yang termasuk dalam kategori mustahik zakat memiliki landasan agama yang kuat. Antara lain golongan yang termasuk mustahik atau mustahik zakat. Kemudian ada kesulitan nggak tentang tadi tuh pada kelompok-kelompok?
lagi. Oh iya, ada apresiasi dari ibu tadi tuh yang mendapatkan mendapatkan nilai yang terbaik. Ayo kelompok 3. Min, jangan melihat